Wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukrillah. Di kesempatan pagi hari ini di program Berkah Pagi Kalamul Khairat, untuk edisi hari ini kita berada di tema yang tentunya merupakan lanjutan mengenai fikih kontemporer bagian 2. Program ini berkat kerjasama kami dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo. Di kesempatan pagi hari ini kami menyapa apa kabar untuk komisioner Basnas Provinsi Gorontalo. Insya Allah kami jumpai dalam keadaan sehat untuk para komisioner yang insya Allah di kesempatan hari ini kami temui dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan. Saya menyapa dari sini untuk para pengurus yang insya Allah kami temui dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan. Bil khusus kepada Bapak Ketua, insya Allah kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Hamka Arbi MH, Wakil Ketua 1 Bapak Kiai Haji Hasan T. Aja MPD, Wakil Ketua 2 Bapak Dr. Randus Ismetuhala, Wakil Ketua 3 Bapak Ustadz Haji Irfan Akaji, dan Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 4 Bapak Kiai Haji Marzuki Pakaya. Insyaallah kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun juga. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kami jumpai dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Pendengar setia Provinsi Gorontalo, untuk pagi hari ini kami akan kembali membahas mengenai fikih kontemporer, yang pagi hari ini kita akan bersama dengan narasumber Berkah Pagi. Telah hadir di kesempatan hari ini Bapak Kiai Haji Rubianto Gorontali, sarjana teologi Islam, yang juga adalah merupakan komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia Bualemo, dan beliau juga duduk sebagai direktur Rumah Tahfiz Imam Muzani Bualemo di kesempatan hari ini. Baik, saya langsung menyapa beliau di kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pendengar RAL FM dan juga para pemirsa RAL FM lewat medsos, insya Allah kita semua diberikan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaifa hal Pak Kiai? Alhamdulillah bi khair wa la'allakum bi khair insyaallah. Alhamdulillah. Dan juga kami menyapa untuk Bapak Kiai Haji Yakub Gani, Imam Besar Masjid Al-Mukhlisin Kelurahan Ibilo, yang sementara menyaksikan dan mendengarkan program ini dari rumah bersama Ibu Haja Win Adam. Insya Allah kami temui dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan. Baik, untuk kesempatan hari ini Pak Kiai, saya ada sekitar kalau saya catat ini 77 pertanyaan yang akan kami ajukan mengenai akidah spiritualitas dalam fikih kontemporer bagian yang kedua ini. Nah, saya tentunya berharap ada respon juga dari para pendengar. Tudulom mau tata mudlata hila munung hemala beti, apalagi masa tia betia buluh hiwatia uti-uti Pak Kiai, karena suasana yang tentunya ini Bo Didi Bo alhamdulillah penu bongo ini
di bawah rahmat itu Iya, Pak iya, Kiai. iya. Karena ada di beberapa tempat sebut saya seperti saudara-saudara kita yang ada di Butuh Bingkai ini mengalami kekeringan. Sehingganya insya Allah di kesempatan hari ini membawa berkah untuk kita semua. Oke, ah, saya belum dimulai program ini sudah ada pertanyaan yang masuk ini Pak Kiai. Ya, nanti atau langsung saja pertanyaan ini dari pendengar. Jangan sampai ini kelupaan ini Pak Kiai. Sekaligus dengan mukadimah dulu. Saya persilakan dulu Pak Kiai untuk bisa menyampaikan mukadimah pada kesempatan pagi hari ini. Sembari juga nanti kami sisip dengan pertanyaan, sahkah sholat yang sujudnya di tempat yang lunak ataupun lembek seperti kasur, sajadah tebal dan lain-lain? Mohon dijelaskan. Saya persilakan diawali dengan mukaddimah. Berdoa oleh Pak Kiai. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afwan Pak Kiai mungkin bisa diangkat sedikit ininya. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. Para pendengar Hal FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di bulan Rabiul Akhir ini. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat ini. Dan bicara tentang fikih, ini bicara tentang ketajaman nalar dalam menganalisa sebuah dalil, berbicara tentang bagaimana kita melihat istimbat dari dalil, melihat dari beberapa qawaid dari dalil, dan ini membutuhkan nalar yang cukup panjang. Bukan hanya saja satu istimbat atau satu sisi, tapi melihat dari beberapa sisi dalam menilai sebuah qadiyah, sebuah masalah. Karena kadangkala orang bisa saja berdalil, tapi dalilnya tidak tepat atau istimbatnya kurang tepat. Kenapa istimbatnya kurang tepat? Karena cara dia memandang, cara melihat dia dalil tidak sesuai dengan tafsir yang diinginkan oleh para ulama, dan tidak ada para ulama pun yang berpendapat seperti itu, sehingga dia mengambil pendapat-pendapat seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa orang yang melakukan sujud di sajadah yang lunak, ya, intinya adalah kita sujud itu, ya, di tempat yang suci. Itu syaratnya, ya. Jadi suci dulu tempatnya. Kenapa dia pakai sujadah? Karena mencari atau tempat yang suci. Ya, kalau yang madhab yang cukup ketat, bukan hanya saja suci, tapi juga kadangkala mereka tidak mau yang berwarna-warna, yang punya gambar masjid, punya gambar apa, katanya merusak khusyuk. Itu madhab yang terlalu ketat, ya. Tapi saya hanya condong kepada selama dia bisa menghalangi kita dari kotoran, ya, sujadah, ya, untuk mengalas, maka hal itu adalah hal yang tidak mengapa. Taib. Syukron Pak Kiai atas jawaban yang disampaikan. Lanjut dengan pertanyaan berikut dari Ibu Haja Win Adam, yang alhamdulillah kami jumpai dalam keadaan sehat, tidak kurang dari satu apapun juga di kesempatan pagi hari ini.
Alhamdulillah, insya Allah kami jumpai dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan untuk para pendengar sekalian. Dan tentunya di kesempatan hari ini kami ingin ada pendengar yang mau berinteraksi melalui layanan telepon di 0823 48 12 05 86. Jadi kalau tadi Pak Kiai disampaikan itu sah-sah saja ya Pak Kiai ya, kalau kita melaksanakan sholat misalnya di atas kasur ya, di berbahan yang lembek itu, apa itu harus ada syaratnya? Mungkin karena darurat Pak Kiai, Ya, hal itu kemudian dihukumi kalau- dibolehkan? Kalau dia intinya adalah selama dia tidak ada, kalau kasur dan lain sebagainya itu kan kalau dia sudah tidak ada tempat lagi kecuali di situ. Ya. Dan yang kedua, kasur juga kan bisa jadi itu kadang ada tempat yang tidak suci. Syarat yang pertama itu yang aham itu adalah tempatnya suci, ya. Mau sujadah pun demikian. Kan kadang sujadah, mohon maaf, kadang dikencingin oleh oleh kucing, ya, karena cuman ditaruh begitu saja, ya. Jadi syaratnya adalah dia suci, dan selagi masih ada tempat yang lain, ya lebih bagusnya memang di tempat yang mau ada sujadah, apa namanya, mau ada tempat yang lembek ataupun tidak, yang penting dia tempat suci, maka itu adalah hal yang tidak mengapa. Thayyib, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai. Saya ke pertanyaan berikut Pak Kiai. Bagaimana cara sholat yang benar jika kita duduk di kursi secara berjamaah Pak Kiai? Karena kami melihat ini ada posisi yang dilakukan oleh jamaah ketika dia berada di mana, bertepatan dengan sejajar dengan imam di belakang Pak Kiai. Apakah itu dibenarkan untuk yang tidak bisa berdiri menggunakan kursi di situ, ya? Atau justru dia ditempatkan di pojok sudut dinding Pak Kiai, sehingganya ini bisa mengatur posisi. Apa dengan misalnya dia berada di tengah-tengah saf, apa ini tidak akan mengganggu atau memutuskan pahala yang lainnya Pak Kiai? Saya persilakan. Thayyib. Kerenggangan saf itu bukan diukur bagaimana kaki dengan kaki berdekatan. Mungkin agak maju sedikit Pak Kiai. Iya, tapi kerenggangan saf itu diukur kalau dia sudah melewati beberapa jengkal dari saf itu. Nah, itu sudah masuk renggang saf. Tapi kalau cuma sedikit saja itu tidak jadi masalah. Karena punya ukuran renggang itu kadangkala kalau berdiri renggang, tapi kadangkala kalau sudah tahiyat itu sudah jadi padat. Karena kadang orang berdirinya kakinya tidak dibuka lebar. Tapi pada saat dia duduk antara dua sujud atau tahiyatul akhir, inilah yang kadangkala memakan tempat yang cukup banyak. Jadi di ukurannya bukan pada saat dia berdiri, tapi ukurannya pada saat dia tahiyatul akhir. Nah, kembali kepada orang yang sholat pakai kursi. Ya, sholat pakai kursi itu atau sholat dalam keadaan duduk itu juga sama dengan orang yang berdiri. Ya, kata Nabi Muhammad SAW apa? Shalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala janbin. Ya. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau kalian tidak mampu berdiri, maka duduklah. Kalian tidak mampu duduk, fa 'ala janbin. Ya, maka hendaklah kalian berbaring. Ya. Ini dalil menjelaskan bahwa ini khiyar, pilihan Allah, pilihan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang yang diberikan kepada seseorang yang pada saat dia mau melaksanakan ibadah, itu ada pilihan. Kalau dia tidak mampu berdiri, kadang-kala kalau orang sholat panjang misalnya, rakaat pertama dia mampu berdiri, nanti rakaat kedua dia mulai pusing-pusing. Ya, siapkan dia duduk. Ya, jangan paksa dia untuk berdiri, ya. Dan ini tidak mesti harus di sudut. Orang pakai di sudut itu supaya tidak memutuskan saf. Walaupun dia di tengah tidak jadi masalah, karena dia juga ingin mencari keutamaan
bersaf mendekati imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Pak Kiai atas jawaban yang disampaikan. Saya masuk kepada inti pertanyaan kita. Ini seputar akidah spiritualitas Pak Kiai dalam fikih kontemporer. Bagaimana menyikapi anjuran berpikirlah demi perubahan, jangan takut murtad? Saya persilakan Pak Kiai. Perubahan itu sebuah hal yang cukup diperlukan dalam Islam. At-taqaddum, kemajuan, ya. Tapi ingat, selama itu tidak merusak akidah kita, ya. Dan akidah yang sudah disepakati, bukan akidah yang masih diperselisihkan. Karena ada namanya usulul usul, pondasi inti, ada namanya furu'ul usul, ya, atau furu'ul aqidah, atau ada namanya cabang-cabang dari akidah, ya. Itu cabang-cabang, kita harus bedakan mana masalah usul yang memang sesuatu hal yang sudah disepakati dalam Islam, ya, tidak ada khilaf, la khilafa fih di dalamnya, hal yang muttafaq alaih, ya, atau hal yang masih diperselisihkan, ya, fihi mahallun niza' atau fihi nazar, ya. Kalau masih fihi nazar atau furu'ul aqidah, maka hal itu bisa kita memilih, ya, sesuai dengan cara pandang kita. Tapi kalau dia sudah masuk usul, ya, masuk kalau dia sudah masuk usul, ya, pondasi inti dari akidah, maka hal ini adalah hal yang tidak boleh kita tawar-tawar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ya, itu masalah akidah yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi akidah itu ada dua. Ada yang masalah akidah dia masalah usul, ada yang akidah dia masuk masalah furu', masalah cabang. Jadi walaupun dia akidah tapi dia masuk masalah cabang, ya. Cabang-cabang akidah, ya. Dan ini memang butuh analisa yang cukup dalam memahami sebuah akidah. Jadi akidah juga itu walaupun dia masalah akidah juga ada yang masalah furu' di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawaban. Saya ke pertanyaan yang berikut lagi Pak Kiai. Benarkah la ilaha illallah itu bukan kunci surga, melainkan sebagai pemersatu Pak Kiai? Saya persilakan. Iya, ada sebagian orang mengatakan kalimatut tauhid, tauhidul kalimah, ya. Ini mungkin maksudnya, ya. Jadi la ilaha illallah itu apa? Kalimatut tauhid, ya. Dan ada juga la ilaha illallah itu apa? Tauhidul kalimah, untuk menyatukan pendapat kalimat, ya. Ya. Jadi kalimatut tauhid dan tauhidul kalimah, ya. Tauhidul kalimah ini atau kalimat pemersatu ini memang benar la ilaha illallah. Tapi ingat bahwa la ilaha illallah itu apa? Ada nafi, ada isbat, ya. Jadi yang menyatukan la ilaha illallah juga itu bukan hanya sekedar dia muslim selesai. Kita harus lihat apakah dia sesuai dengan syarat-syarat la ilaha illallah atau tidak, ya. Karena la ilaha illallah itu punya syarat-syaratnya dan punya la ilaha illallah itu seperti kunci, dan syarat-syaratnya itu juga punya seperti gigi-gigi di dalamnya, ya. Dia harus mengilmui apa itu la ilaha illallah. Dia harus meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi prakteknya menyelisihi dari la ilaha illallah, ya. Prakteknya tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Maka ini hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi benar bahwa la ilaha illallah itu tauhidul kalimah, menyatukan pendapat. Tapi ingat bahwa menyatukan pendapat pun ada SKB, syarat dan ketentuan berlaku, ya. Tidak langsung menyatukan begitu saja, ya. Kemudian tidak ada filter, ya. Tidak ada filter. Karena
kita menyatukan kalimat juga itu juga harus memang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pendapat itu bahwa yang mengatakan la ilaha illallah bukan kunci surga itu keliru ya Pak Kiai? Jelas keliru, ya. Jelas keliru karena la ilaha illallah itu kata Nabi Muhammad SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, itu kan jelas. Ya, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, berarti itu kuncinya, itu syurutnya, syaratnya itu syarat dakhalal jannah apa? Man akhiru kalamihi. Ya, jadi itu syaratnya. Jadi bagaimana orang mau masuk dakhalal jannah tapi tidak ada man akhiru kalamihi? Ya, berarti itu syaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Pak Kiai dan juga untuk para pendengar. Tadu'alam mutatamudlah. Kalau ada yang ingin disampaikan, Mamalo 2 betiah atau 082348120586 atau Dudung Kayanto atau Hianga betiah poli. Insyaallah sehat yang mula betiah. Hidung yang mula betiah program Berkah Pagi Kalamul Khairat atau Hianga betiah poli. Baik, saya sampaikan juga terima kasih yang ada di layanan podcast RAL FM. Ustadz ini Fadli Alamri, Masya Allah, beliau menyampaikan hal itu. Dan saya kembali lagi untuk pertanyaan yang berikut. Benarkah mayat itu dapat melihat yang hidup Pak Kiai? Saya persilakan. Apakah benar jenazah atau mayat itu dapat melihat saudara-saudaranya, ya, ataupun kerabat keluarganya ketika dia terbaring kakuh, Pak Kiai? Apakah benar penglihatan dari jenazah itu yang tadinya disebut dengan tabir ataupun hisab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat secara tembus, ya, misalnya di balik dinding yang lain, misalnya berada di halaman rumah, dia bisa melihat, ya, ini teman-teman dan kerabatnya yang datang mengunjungi dia, Pak Kiai. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di pertengahan ayat, Allah berfirman apa? Bal ahya'u walakin la tash'urun. Jadi namun mereka itu hidup. Ya. Tapi kita tidak merasakan. Mereka itu ada. Ya. Mereka itu ada. Jadi para mayat itu kita itu kenapa kita kita disuruh untuk mengirimkan doa, ya, mengirimkan doa itu termasuk kan ihda'us tsawabi 'alal mayyit, ya, mengirimkan pahala kepada si mayit. Dan sebagaimana kata Imam Bukhari di dalam Sahihil Bukhari bahwa mengirim orang meninggal itu seperti orang yang tenggelam, ya, seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam itu apa? Berharap bantuan dari orang-orang yang ada di daratan, ya. Begitu juga orang yang meninggal dunia, dia berharap agar apa? Dikirimkan pahala, ya, dikirimkan doa dari orang-orang yang masih hidup, ya. Jadi dari sisi inilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu, apalagi kalau dia wali Allah jelas tiap malam malam Senin dan malam Jumat, ya, dia kan berkumpul di Ka'bah dengan wali kutub, ya. Kalau wali kutub itu, ya, saya selentir sedikit, ya, wali kutub itu pimpinan dari para wali, ya. Mereka berkumpul setiap malam Senin, malam Jumat, atau malam Selasa, malam Jumat, kalau tidak salah, ya. Dia berkumpul di Ka'bah, ya, berdoa di sana. Jadi kalau adab-adab juga kita berdoa berdoa ke kuburan para wali itu hindari malam Jumat, karena mereka tidak ada di kuburan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Saya lanjut dengan pertanyaan yang berikut lagi, Pak Kiai.
sembari juga menunggu para pendengar yang mungkin terlalu asik ini mendengarkan siaran kita di kesempatan hari ini. Saya ke ke pertanyaan yang berikut Pak Kiai. Apa hukum memakamkan 2 jenazah dalam satu liang lahat Pak Kiai? Taib. Jangankan 2 jenazah, ya. Kalau dia dari sisi seperti yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina ataupun di dari gempa bumi musibah, ya, kena runtuhan, kadangkala dikuburkan secara massal, ya. Kuburan massal seperti ini adalah hal yang diperbolehkan karena dari sisi-sisi itu, ya. Tapi kalau dimungkinkan, kan ini sudah banyak, apalagi kalau sudah, yang penting dia sudah dikerjakan secara Islami, ya, maka hal itu adalah hal yang tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Pak Kiai. Tapi itu yang disampaikan tadi itu adalah misalnya bencana, ya, darurat. Kemudian juga dengan adanya mungkin kapasitas yang ada di pemakaman sehingga tidak ada lagi tempat untuk pemakaman sehingga disusun diurut ke bawah Pak Kiai. Nah, bagaimana dengan misalnya ini di luar dari kejadian yang tadi disampaikan, ada wasiat, misalnya seorang suami meninggal, ya kan? Nah, istrinya sangat mencintai suaminya, dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya, kalau saya nanti berpulang, tolong makamkan saya seliang dengan kuburan ayah kalian, ya, satu liang dengan suaminya Pak Kiai. Apakah ini dibolehkan? Saya persilakan. Taib. Dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh. Dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh menguburkan 2 jenazah satu liang lahat, kecuali itu dalam keadaan darurat seperti itu, ya, peperangan ataupun dari segi musibah yang lain, ya. Dan ini sudah dinukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, beliau mengatakan la yajuzu jam'u itsnain fi qabrin wahidin, ya. Jadi tidak boleh menggabungkan fitnain, ya, 2 jenazah fi qabrin wahidin, dalam satu kubur, ya. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani telah telah menjelaskan tentang menguburkan 2 jenazah satu lahat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau itu tidak diperkenankan, ya, mazhab Syafi'i Pak Kiai, ya. Ya. Kalau mazhab yang lain mungkin membolehkan hal itu Pak Kiai. Ya, tergantung sudut pandang mereka. Ya, memang namanya mazhab itu kan hazanah, keilmuan. Tapi kalau misalnya dia sebetulnya dia mengerjakan mazhab Syafi'i, tapi ketika dia melaksanakan wasiat ini, saya ambil pendapat dari Hambali misalnya, itu bagaimana Pak Kiai? Berarti dia mentalfik madhab kalau begitu. Jadi harusnya dia tidak konsisten Pak Kiai. Jadi harusnya Artinya ada pilihan untuk dia dong. Iya. Apakah itu dibenarkan Pak Kiai? Kalau mentalfik seperti itu memang ada aturan mainnya. Tidak langsung kita mengambil hanya ringan saja, ya. Karena kata Nabi Muhammad, kata para ulama, Pak, la tatabba'u rukhasil ulama, ya. Janganlah kalian mencari-cari rukhasil ulama, menyelisih begitu. Keringanan para ulama. Bukan menyelisih, bukan ya. Mencari-cari yang paling ringan, gitu. Okay. Mencari-cari yang paling ringan. Jadi tidak boleh kita mencari-cari yang pendapat yang paling ringan dari pendapat para ulama. Taib, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai. Saya ke pertanyaan yang berikut lagi. Bagaimana dengan hadiah pahala kepada ahli kubur? Iya, itu jelas. Ihda'us thawabi. Misalnya begini, ada pembacaan atau ada himbauan ini Pak Kiai kepada kaum muslimin dan muslimat, ya, untuk kiranya
bisa menyedekahkan ataupun pahala dari sholat jenazah ini kita hadiahkan kepada jenazah almarhum atau almarhumah. Itu ada pendapat yang mengatakan tidak boleh Sholat ya. iya untuk pahala misalnya kita Pahalanya apa dulu? ini pahala kepada ahli kubur. Bagaimana dengan hadiah pahala kepada ahli kubur yang kita kirimkan? Misalnya dalam sholat jenazah Pak Kiai, kemudian juga pembacaan surah Yasin. Nah, pahalanya kita hadiahkan kepada ahli kubur. Ya. Apa ini dibenarkan? Kita harus jawab sama mereka. Tentu perlu catat bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat itu mengirim pahala kepada si mayit itu sampai. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. Dan saya yakin orang-orang yang menolak itu mengirim pahala kepada si mayit itu, mereka fans sekali sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah saja mengatakan bahwa mengirim pahala kepada si mayit itu sampai, ya. Mengirim pahala kepada si mayit itu masuk dalam bab ihda'us tsawabi 'alal mayyit, ya. Mengirim pahala kepada si mayit. Dan ada memang hal-hal yang diperselisihkan, ada yang muttafaq alaih. Kalau yang muttafaq alaih itu seperti mengirim pahala haji, mengirim pahala umroh, ya, atau mengirim pahala sedekah dari sisi membangun masjid, ya, itu hal yang disepakati, ya. Tapi kalau yang diperselisihkan juga, tapi kalau saya cenderung selama itu masih hal ya, walaupun diperselisihkan ataupun disepakati, selama dia mengirim pahala, ya, maka hal itu adalah hal yang tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Kiai atas jawaban, dan ini semakin asik ya Pak Kiai untuk berkah pagi kalamul khairat ini. Dan saya masuk lagi pada pertanyaan yang berikut. Ini masih mengenai tentang akidah spiritualitas Pak Kiai. Apa hukum membangun makam dan ziarah kubur bagi wanita Pak Kiai? Iya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang berziarah ke kuburan. Tunggu, jangan potong sampai di situ ya. Ya. Allah melaknat wanita yang berziarah ke kuburan. Nah, ketika kita melihat satu dalil seperti ini, kita harus melihat apa ilatnya, ya. Ilat itu apa ya? Kejadian yang terjadi dalam dalil itu. Kenapa sampai Nabi berucap dengan dalil itu? Itu namanya ilat, ya. Kita harus tahu kenapa Nabi sampai mengeluarkan hadis seperti itu, ya. Disebabkan karena apa? Karena wanita di zaman dahulu, ya. Mereka itu memukul-mukul wajah, mereka meraung-raung, mereka guling-guling, mereka teriak-teriak. Sehingga apa yang terjadi? Karena saking mereka teriak-teriak, ya mereka tidak mampu untuk bersabar, ya mereka langsung masuk ke, tidak bisa pergi ke kuburan, ya. Maka jadi Arab itu rata-rata kalau yang antar jenazah itu cuman laki-laki semua, perempuan cuman sampai di pintu, ya. Perempuan cuma sampai di pintu. Itu karena apa? Karena perempuan tidak mampu menahan kesabaran dalam dalam ketika keluarganya meninggal dunia, ya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW bahwa dahulu wanita itu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Fazuruha, ya. Namun sekarang ziarahnya. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dengan berziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian terhadap akhirat, ya. Maka ziarah kubur itu, kenapa wanita dahulu itu dilaknat? Karena mereka tidak mampu bersabar, mereka sampai meraung-raung, sampai sampai histeris, ya. Karena apa? Karena tidak mampu bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Thayyib. Syukron Pak Kiai. Kami sapa dulu yang ada di layanan podcast RAL FM. Ada
Ustadz Ervan Musii, kemudian juga ada Nandito Arsyad, ya, terima kasih. Baik, kita ke penelpon atau doa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo di Manina. Saya Pak Habib di Manila. Bolu habari lakia itu Pak Habib. Jo Manina sesehati. Manina sesehati. Alhamdulillah Pak Habib. Jo, doa loh. Ya itu bubala. Doa Ini loh. mengenai doa Pak Habib. Jo. Saya itu sering baca dalam ya Allah, ujilah hamba sesuai kemampuan hamba. Baru ada yang ya hepo dua di tayo desai untuk hengali terus saya punya ini kan. Itu Pak bisa saya mau tanya. Anu salah saya ini itu Pak. Doa. Ucapan itu. Ya, Mbak Wit. Terima kasih Pak Habib. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Iya. Pak Kiai. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani kepada jiwa seseorang kecuali apa? Yang dia mampu. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau azab kami la tu'akhidna in nasina apabila kami lupa au akhtana atau kami salah, ya. Maksudnya karena kadangkala orang melakukan kesalahan itu bukan karena dia bersalah, tapi kadangkala dia lalai, kadangkala dia lupa, ya. Dan kemarin saya sudah jelaskan tentang masalah kasus yang pertama, seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing, ya. Ada juga seorang wanita yang mengurung kucing, ya. Dengan sebab dia mengurung kucing tersebut, kucing itu mati dan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Jadi dua-dua ini kasus wanita. Yang pertama wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing, dengan sebab dia memberikan minum kepada anjing tersebut Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan yang kedua ada seorang wanita juga, ya, yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis bahwa ada seorang wanita yang mengurung kucing, dengan sebab dia mengurung kucing tersebut Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka jahanam, ya. Jadi sebuah hal yang perlu kita syukuri ketika Allah memberikan musibah kepada kita, memberikan ujian kepada kita, bahwa ingat ujian itu adalah proses Allah sementara mensucikan dosa-dosa kita. Itu proses Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Kita harus banyak bersabar, kita harus banyak berlapang dada, kita harus banyak tegar dengan segala macam ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Saya ke pertanyaan yang berikut lagi ini dari para pendengar yang ada di layanan podcast Gorontalo, podcast RAL. Apakah setelah berwudu untuk sholat suami istri dapat bersentuhan tangan? Pak Kiai, saya persilakan. Karena ada pendapat yang mengatakan kan tidak apa-apa itu, karena kau itu kan halal. Jadi kalau bersentuhan dengan sesama muhrim, ya ini sah-sah saja pendapat itu. Ya sudah muhrim untuk saya. Jadi ketika bersentuhan setelah pengambilan air wudu, karena memang ada pendapat yang di sini mengatakan ada yang membolehkan, ada yang sama sekali ulang kembali air wudunya. Iya, dalam pernikahan itu ada istilah pembatalan air wudu, ya. Pembatalan air wudu ini sebuah cara atau jalan untuk bagaimana suami istri itu menjadi sah dalam hubungan suami istri, ya. Dan hal ini adalah hal yang
perlu kita perhatikan di kalangan beberapa madhab, ya. Dan di antaranya adalah madhab itu berbeda-beda. Kalau dia sementara berwudu, kalau madhab Hambali, dia akan batal wudunya kalau dia memegang dengan syahwat, dan tidak akan membatal wudunya kalau dia bersentuhan walaupun dia suami istri, tidak akan batal wudunya. Itu madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i, ya, walaupun dia suami istri, dia dalam keadaan berwudu, maka batallah wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Saya ke pertanyaan yang berikut lagi, ini dari pendengar melalui layanan podcast dari Ustadz Haiz Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengajani dan ikomat untuk mayit, Pak Kiai? Ini yang menarik, ini berarti ada yang berajan sekaligus bak ikoma ini di kubur, Pak Kiai. Sebelum dijawab, saya ke penelpon dulu. Teduolo. Jo? Saya mau tanya. Bolehkah sedikit DP suara ke handphonenya, Pak? Oh iya. Dengan Bapak siapa? Bon Pak Boni. Di mana Pak Boni? di Lono. Pak Boni ya? Iya di Lono. Iya, oke. Pak Ini Boni silakan. persoalan sholat, Habib. Di masjid saya ini ada yang sholat, begitu takbiratul ihram, dia mendahului dengan tangan kanan. Nah, selama saya jago nonton ceramah di YouTube, tidak pernah saya melihat seperti itu. Kira-kira apa dalilnya, Habib dan Ustaz? Oke. Pak Kiai, sudah paham dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Boni? Maksudnya tangan kanan bagaimana? Mendahului tangan kanan. Mendahului tangan kanan duluan yang diangkat, Habib. Begitu takbir. Dia mendahului imam atau? Oh, teknis itu ya. Jadi makmum, jadi dia Hmm? begitu imam takbir Allahu Akbar, jadi yang bersangkutan juga takbir, tapi tangan kanan yang didahului. Saya bilang, kira-kira pemahaman apa ini, Habib? Oh. Oke, itu saja Pak Boni ya. Iya, Habib. Baik, syukron. Ya. Terima kasih untuk Pak Boni atas pertanyaan. Saya persilakan Pak Kiai. Taib. Takbir itu bagian dari sholat, dan takbir itu adalah bagian tauqifi. Dia membutuhkan dalil, ya. Jadi masalah ibadah itu tauqifi, itu tidak boleh ditawar-tawar, itu membutuhkan dalil, ya. Dan sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, ya. Dan takbiratul ihram itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan caranya mengangkat kedua tangan, ya, bukan hanya kanan duluan baru kiri duluan, ya, kanan duluan baru kemudian kiri, atau kiri duluan baru kemudian kanan, tidak, tapi diangkat bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Saya lanjut dengan Pertanyaan tadi ya. pertanyaan yang tadi nih, Pak Azan. Kiai. Adzan Azan dan iqomah. Baik. Mengapa orang adzan di kuburan itu? Tujuannya apa? Itu menutupi atau mengakhiri awal dan akhir itu dengan apa? Dengan memperdengarkan azan. Ya, memperdengarkan azan di kuburan. Ya. Dan memang masalah, jangankan azan di kuburan, azan kepada bayi pun, saya meneliti hadisnya, memang sebagian para ulama mendhaifkan hadis itu, ya. Tetapi dalam masalah ini, hal itu adalah hal yang memang
diperselisihkan oleh para ulama. Namun mengadani itu di kuburan itu sebuah hal yang memang kita harus perhatikan, dan saya lebih cenderung kepada hal yang itu adalah akhir dari kehidupan orang, sehingga diperdengarkan adzan ya di telinganya. Ya, kita menganggap mungkin dia sudah tidak dengar, tapi sebenarnya tadi pengantar awal, bal ahya'u walakin la tasyurun. Namun mereka itu hidup. Jadi mereka mendengarkan. Ya, tapi kita tidak merasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Terima kasih juga untuk Pak Sutarman Mahmud. Ustaz Sutarman Mahmud ini berada di Bitung, tetap menyimak. Oke, terima kasih sudah mendengarkan siaran RAL FM Gorontalo. Untuk Pak Sutarman dengan keluarga, kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk para pendengar sekalian yang masih tetap setia bersama dengan kami di kesempatan hari ini, kami menyapa untuk para pendengar sekalian yang mendengarkan melalui siaran RAL FM streaming, juga kami sampaikan terima kasih untuk Anda semua. Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat untuk Anda semua. Dan kami langsung ke pertanyaan yang berikut lagi Pak Kiai. Ini pertanyaan yang berikut, ini masih seputar fikih kontemporer. Apa hukum berwudu di toilet, Pak Kiai? Saya persilakan. Taib. Kalau tidak ada tempat lain kecuali toilet kita berwudu, maka caranya adalah kita membaca wirid-wirid, membaca doanya dari luar. Kita membaca basmalahnya dari luar dan lain sebagainya. Kemudian kita berwudunya di dalam, dan memang kita pastikan dulu ketika kita mau berwudu di dalam toilet, kita pastikan bahwa airnya bersih, ya. Kemudian kita berwudu di toilet seperti itu, ya. Dan tidak boleh kita membaca doa, membaca lafaz-lafaz Allah di dalam WC atau di dalam toilet tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban di kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih di kesempatan pagi hari ini yang sementara mendengarkan siaran RAL FM Gorontalo. Dan saya perkenalkan untuk pertanyaan yang berikut Pak Kiai. Bagaimana dengan sholat dalam keadaan pakaian bernajis di perjalanan Pak Kiai? Saya persilakan. Kedua. Iya. Kalau bernajis, jelas dia harus la yaqbalullah salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? La yaqbalullah salat ahadikum. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Ya. Sampai dia berwudu. Ini dalil menjelaskan kepada kita tentang bahaya bernajis pada saat dia salat. Ya. Dan jelas kalau dia bernajis dalam keadaan safar seperti itu, dia ganti dulu pakaiannya, kemudian dia salat, karena la yaqbalullah, ya. Allah tidak akan menerima salatnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikut. Apa hukum menjamak sholat ketika sedang berlangsung sholat jamaah, Pak Kiai? Saya persilakan. Menjamak sholat, memang makanya kalau orang yang menjamak itu tidak boleh dia menjadi imam, atau mengqasar sholat, tidak boleh dia menjadi imam, karena menjadi fitnah. Ya, karena orang lain 4 rakaat, dia cuma 2 rakaat. Ya, jadi fitnah. Pernah baru-baru Syekh Mesir itu, Syekh Hisham
datang ke Gorontalo di Al-Huda, ya beliau bilang saya mau sholat jama' dan kasar. Antum jangan ikut ana. Antum orang mukim, ana orang musafir. Ya, sehingga beliau bilang saya cuma 2 rakaat. Beliau bilang sama saya. Ya, ini kalau seperti ini kan memang dalam keadaan safar. Dan dalam keadaan safar memang kita menjamak atau mengqasar salat. Jadi itulah hukum dari kalau kita dalam posisi tadi apa yang mana? Safar ya. Ya, dalam keadaan safar maka jelas hal itu adalah hal yang itu adalah rukhsah yang Allah berikan kepada kita untuk menjamak salat atau mengqasar salat. Dan menurut mazhab Syafi'i dihitung dia safar kalau dia sudah mencapai 84 kilo. Kurang lebih ya, 84 kilo. Allahu a'lam bishawab. Syukron untuk Anda yang masih tetap setia di kesempatan hari ini. Kami perkenankan untuk bisa masuk di layanan telepon di 0823 48 12 05 86. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan waktu kita, dan saya kembali ke pertanyaan yang berikut lagi, Pak Kiai. Kalau tadi mengenai hukum sholat ketika sedang berlangsung sholat jamaah, Pak Kiai, ya, menjamak sholat ketika sedang berlangsung sholat jamaah. Ya, kalau menjamak sholat pada saat sholat berjamaah, ya bagusnya kita jadi makmum, jangan jadi imam. Oke. Apa ini tidak akan merubah niat lagi, Pak Kiai? Kita dapat faidahnya, faidah berjamaah. Oke. Kita mendapatkan faidah berjamaah, ya. Dan sebagaimana di zaman Nabi, ada seorang sahabat Nabi yang sudah sholat. Kemudian Nabi panggil ulang, sholat kedua kalinya. Nabi bilang, engkau bersedekah, ya. Namanya sholat bersedekah. Jadi sholat dia berjamaah, makanya jangan jadi imam. Kalau jadi imam nanti jadi fitnah. Buti ajaran baru, mau 2 rakaat, ya. Orang karena dia tidak paham. Ya, kalau dia paham, ya mungkin dia biar jadi imam tidak jadi masalah. Tapi kalau orang tidak paham kan dikira ini sudah buat ajaran baru. Karena sholat zuhur harus jadi 2 rakaat, sholat asar jadi 2 rakaat. Padahal dia dalam posisi safar, ya. Padahal dia dalam posisi safar. Itulah, jangan sampai dia jadi imam. Allahu a'lam bishawab. Saya lanjut dengan pertanyaan yang berikut ini, Pak Kiai. Apa hukum zikir bersama dengan suara keras sesudah berjamaah, Pak Kiai? Hal itu hal yang disyariatkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu adalah hal yang disyariatkan, ya. Dan itu termasuk pengajaran kepada anak-anak. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar juga menjelaskan demikian, hal yang dianjurkan untuk kita zikir keras-keras, ya. Karena itu adalah salah satu bentuk pengajaran kepada di samping kita pengajaran kepada anak-anak, juga pengajaran kepada orang yang tidak tahu, ya, cara berzikir. Kalau dikir keras-keras kan orang juga ikut zikir sama-sama. Tapi kalau habis salam kan bukan lagi Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Iya kan? Karena apa? Karena dia zikirnya masing-masing, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahumma lantas jalan. So, bukan lagi Allahumma antas salam. Baik, Allahu a'lam bishawab. Lanjut dengan pertanyaan yang berikut lagi. Bagaimana hukum 2 kali azan dalam sholat Jumat, Pak Kiai? Saya persilakan. Itu di antara sunnahnya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan termasuk apa? Kan kata Nabi Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayya bin nawajidh, ya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Irbad bin Syariyah ketika mengatakan tentang wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, kalian akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Kata Nabi apa? Nabi memberikan solusi, bukan hanya saja mengatakan akan banyak perselisihan, tapi Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaina bin nawajid. Ya, jadi sunnah itu termasuk azan 2 kali itu sunnahnya
sahabat dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau dia menolak azan 2 kali, berarti dia menolak Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan sudah dijamin surga. Ya, inilah pentingnya kita mempelajari sebuah masalah dengan detail, dengan dakik, ya, supaya kita mengetahui dari mana dasar-dasar dari pendapat tersebut. Ya, jadi azan 2 kali, sekali lagi itu pendapat dari Utsman bin Affan, dan dia masuk dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Thayyib, wallahu a'lam bishawab. Lagi itu pendapat dari. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang berikut. Ini dari pendengar yang ada di podcast RAL. Di kolom komentar ini sudah ada pertanyaan dari Rival Peju. Izin bertanya Ustadz, apakah setiap sholat sunnah harus ditutup dengan sholat witir? Saya persilakan. Kata Nabi Muhammad SAW, innallaha witrun yuhibbul witrah. Sesungguhnya Allah itu maha witir, maha ganjil, dan mencintai yang ganjil. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, kita memperbanyak juga sholat witir. Ya. Sholat witir. Sholat witir itu 2 fungsinya. Di antara fungsinya adalah penutup dari sholat sunnah. Yang kedua adalah sholat witir itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis tadi, innallaha witrun yuhibbul witra, wallahu a'lam bishawab. Syukron. Untuk sholat witir berarti Pak Kiai ini dilaksanakan kapan saja ya Pak Kiai ya, tidak harus di bulan Ramadan, tetapi juga di sholat-sholat wajib, misalnya setelah sholat isya kemudian dia tutup dengan sholat witir. Ya. Tapi bagi mereka yang akan melaksanakan sholat tahajud, bagaimana Pak Kiai? Apa dia harus witir lagi atau Kata Nabi Muhammad SAW tidak perlu witir lagi, karena la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Jadi jangan sampai dianggap ini witir ini seperti kunci, buka tutup ya. Jadi la witrani fil lail. Kalau dia semua witir di muka, sudah, dia tambah dengan sholat tahajud saja, tidak perlu dia witir lagi. Tapi wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai atas apa yang disampaikan di kesempatan hari ini, dan juga kami berharap untuk Anda yang sementara melaksanakan aktivitas, insya Allah kami jumpai Anda dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Baik, saya ucapkan juga terima kasih yang hari ini sementara bersama dengan kami. Saya langsung ke pertanyaan berikut lagi. Ini masih seputar fikih kontemporer Pak Kiai. Tapi sebelum saya lanjut, saya kembali ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ada Meldi Franz Akuba. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah boleh baca Al-Fatihah di kuburan si mayit Pak Kiai? Saya persilakan. Ya, itu masuk dalam ihda'us tsawabi 'alal mayyit, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya, dia masuk. Jadi sisi istinbatnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi kita mendoakan bukan hanya saja diri kita, tapi apa? Wa li ikhwanina alladzi, ya. Dan saudara-saudara kita. Ya. Itu dari sisi istinbatnya, istinbat dalil. Itu ayat dalam surah Al-Hasyr. Ya, jelas, ya. Jadi mengirim pahala itu termasuk ihda'us tsawabi 'alal mayyit. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan itu sampai. Ibnu Taimiyah mengatakan itu sampai, ya. Jadi kalau yang menolak tanya. Ente kenal Ibnu Taimiyah? Ya. Pasti dia bilang kenal. Nah, Ibnu Taimiyah bilang boleh sampai. Maka ente bilang tidak sampai. Bagaimana modelnya itu? Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk para pendengar sekalian yang masih tetap setia. Kita berada di Fikih Kontemporer. Masih ini kalau saya bilang bab awal ya, terkait mengenai sudah masuk pada fikih khusus untuk ubudiyah ritual ini Pak Kiai.
khusus untuk fikih kontemporer 4 ya. Kita berada di ubudiyah ritual. Saya lanjut lagi dengan pertanyaan yang berikut. Benarkah sholat Jumat itu sebagai pengganti sholat zuhur, Pak Kiai? Bagaimana juga hukumnya bagi orang yang masbuk, ketinggalan 1 rakaat? Apa dia hanya berdiri sekali saja atau sama hanya dia melaksanakan sholat zuhur lagi, Pak Kiai? Ya, saya persilakan karena saya lihat juga ada fenomena yang kemudian dia kan ketinggalan 1 rakaat, dia melaksanakan sholat sunat untuk yang masbuk ini 3 kali dia berdiri, Pak Kiai, karena dia anggap ini sama dengan sholat zuhur, ini saya sudah ketinggalan 1 rakaat, Pak Kiai, berarti ketinggalan 3 rakaat saya. Bagaimana itu, Pak Kiai? Sholat Jumat beda dengan sholat zuhur. Kalau sholat Jumat jelas dia 2 rakaat, tetapi pahalanya sama dengan sholat zuhur. Wal khutbatu fiha maqamu rakaatain, ya. Kan sering ada penyerahan penghulu itu, ya. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa idul masakin wal khutbatu fiha maqamu rakaatain fa idza sa'ida al khatibu 'ala al mimbar yakhutub fala tatakallamuna ahlu minkum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah, ya. Ini kan kalau kita tahu artinya, kalau di Sultan saya lihat itu diterjemahkan. Habis dia baca, diterjemahkan supaya orang paham. Ini kan jangan pakai sistem Belanda. Dia bicara-bicara, ya, tapi dia tidak paham artinya. Usahakan paham lah. Inna yaumul jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu apa? Di Gorontalo juga seperti itu, Pak Kiai. Ada yang menerjemahkan, ya? Iya, ada yang menerjemahkan bahkan dengan bahasa Gorontalo dan Melayu. Baguslah. Bahasa Gorontalo dengan 3 bahasa ini gunakan. Oh, Masya Allah. Jadi yang saya dapati, mungkin saya belum dapat yang Habib bilang. Ya, yang bagus itu yang terakhir, ya, wal khutbatu fiha maqamu rakaatain, bahwa khutbah itu pengganti dari 2 rakaat. Wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar yakhutub, apabila khatib telah naik di atas mimbar dan berkhutbah, fala tatakallamanna ahadu minkum, maka janganlah sekali-kali kalian bercakap-cakap. Wa may yatakallam faqad lagha, barang siapa yang bercakap-cakap, maka dia telah berbuat hal yang sia-sia. Wa man lagha, dan barang siapa yang berbuat sia-sia, fala jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Itulah kalau kita pentingnya kita tahu artinya. Maka sholat Jumat itu dia pahalanya sama dengan sholat zuhur, ya. Tapi kalau dia masbuk, dia hanya tambah 1 rakaat, ya. Jadi jangan dia karena ini sudah jadi sholat saya sudah terlambat, berarti saya bikin sholat zuhur juga. Ya. Jadi tetap dia sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Saya masih lanjut ya, Pak Kiai, untuk pertanyaan karena ini masih ada kurang lebih 15 menit lagi. Saya buka kembali untuk penelpon. Saya persilakan kedua tadi yang sudah masuk di 0823481205 86. Anda bisa langsung telepon kami. Saya ke pertanyaan yang berikut, Pak Kiai. Apa hukum musafir menjamak sholat Jumat dengan asar? Saya persilakan. Iya, musafir itu dia menjamak sholat zuhur dan sholat asar, bukan sholat Jumat dan sholat asar, ya. Sekali lagi sholat zuhur dan sholat asar, bukan sholat Jumat dan sholat asar. Ya, bahkan di kalangan mazhab Hambali, ya, mereka tidak langsung berzikir, langsung pergi, karena dia safar. Dia posisi safar. Jadi kita harus bedakan betul. Ya, ini dalam bersikap juga kita harus matang dalam bersikap. Ya, jangan mentang-mentang safar dia gabung antara jadi usul difar dan gabungan, ya. Jadi yang kita harus jalankan itu gunanya fikih. Fikih itu bukan cuma dalil, ya. Fikih itu nalar jalan. Oke. Ya. Jadi dalil dalil itu paten, ya. Tapi juga kepatenan dalil juga itu kita mampu menempatkan. Jadi dalil itu seperti skrup, ya. Skrup itu dia akan tepat pada lubang yang tepat dan kunci Inggris yang tepat, ya. Begitu juga beristimbat dalil itu paten. Tapi yang paten itu adalah dia akan juga harus tepat dalam menempatkan, atau dari kalau dalam bahasa fikihnya kita harus lihat apakah istimbatnya itu tepat atau tidak.
cara menempatkan dalil itu tepat atau tidak. Itu yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi orang bisa saja berbicara dalil, ya. Jadi sekali lagi seperti tadi sholat Jumat tadi, ya, dengan sholat asar, ya, ini tidak tepat. Harusnya dia sholat zuhur sama sholat asar. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukron. Saya kembali ke pertanyaan melalui kolom komentar di podcast RAL FM. Ada Zul Asarate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz yang membagi tauhid ada 3 bagian? Karena yang saya pelajari bahwa tauhid itu mengesahkan Allah, tidak ada pembagian semacamnya. Saya persilakan. Taib. Ya, jadi masalah sekarang orang yang membagi tauhid itu ada 3, dia menyamakan antara tauhidnya Firaun dengan tauhidnya kita. Itu masalah. Artinya bagaimana itu Ustaz? Ya, Firaun masuk neraka, jelas. Jadi jangan samakan tauhidnya Firaun dengan kita loh. Ya. Kalau orang misalnya masuk tauhid rububiyah berarti tauhidnya sama dengan tauhidnya Firaun. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini hal yang perlu kita untuk dudukkan permasalahan ini satu persatu. Ya. Kalau dia bertauhid, ya kita terima tauhidnya, ya. Jangan sampai nanti kita terima tauhidnya nanti tauhid uluhiyah. Kalau dia masih rububiyah, ya orang kan berproses. Keimanan seseorang itu kan tergantung bagaimana dia mempelajari agama Allah. Kita ajak dia belajar. Jangan langsung kita mengatakan, oh tauhid ente sama dengan tauhid Firaun. Pasti dia tersinggung lah. Ya. Jangan sampai kita mengatakan demikian. Allahu a'lam bishawab. Syukron. Saya kembali ke pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Saya kira ini adalah pertanyaan yang terakhir, karena masih banyak kalau kita melewati pertanyaan ini baru 27 pertanyaan. Tapi banyak juga para penanya yang alhamdulillah bergabung dengan kita di kesempatan hari ini. Saya kembali ke pertanyaan yang berikut ini, mengenai masih seputar khususnya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan insya Allah juga Anda yang sementara melaksanakan aktivitas kami jumpai dalam keadaan sehat, tidak kurang dari satu apapun juga. Saya ke pertanyaan yang berikut Pak Kiai, terkait mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, khususnya di dalam rangka hukum menggalang dana pembangunan di masjid Pak Kiai. Apakah hukum menggalang dana pembangunan masjid di jalanan nih Pak Kiai? Karena ini saya lihat di beberapa sudut ya terlihat ada penggalangan dana seperti itu Pak Kiai. Apa ini dibolehkan untuk misalnya dalam rangka pembangunan masjid sah-sah saja ya? Dan ada yang mungkin juga menyampaikan ya kalaupun itu mengenai penggalangan dana sebaiknya dibuatkan proposal ya. Tapi bagaimana dengan hukum yang kemudian terlihat ini di jalanan ini Pak Kiai? Apa ini dibolehkan? Saya persilakan. Menggalang dana itu hal yang diperbolehkan, dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dipertanyakan 4 hal. Pertanyaan tentang harta itu 2. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqah. Ya. Dari mana harta engkau dapatkan dan kemana engkau salurkan harta itu. Ya. Jadi menyalurkan harta pun akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan yang menerima pun dia harus amanah. Ya. Kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Jadi kalau dia tanggung jawabnya dia menyalurkan dengan amanah uang masjid itu, dia harus salurkan dengan amanah. Ya.
Jangan sampai dia khianat dengan amanah yang Allah berikan kepadanya. Ya, yang panitia memberikan amanah kepadanya. Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Yang berikut Pak Kiai, apa hukum meminta mahar kembali karena gagal menikah? Jangan dijawab. Insya Allah kita akan sambung pada pekan depan. Baik, insyaallah. Ya, fikih kontemporer ini masih banyak lagi, kurang lebih 111 pertanyaan yang sudah kami siapkan insya Allah pada pekan depan. Dan mari kita perpurnakan dengan doa di kesempatan pagi hari ini. Saya persilakan Pak Kiai. Kita tutup Doa ini tentunya juga mencakup mengenai bencana kekeringan. Kita minta keberkahan ya, dan ada juga yang sakit ini Pak Kiai. Mohon untuk didoakan. Saya persilakan. Kita buka dengan umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعل جمعنا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا ولا تجعلنا فينا ضارا ولا مضرورا اللهم أصلح لنا ديننا هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر اللهم اجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا Amin ya Allah. اللهم أعطنا كرامة كما أعطيت إلى شيخ سمندوري شيخ مهدي سيخوري ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukron untuk Pak Kiai atas kehadirannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar setia sahabat RAL, demikian tadi program Kalamul Khairat Fikih Kontemporer. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Dan ikuti program ini setiap pekan, merupakan kerjasama RAL FM Gorontalo dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo. Salurkan zakat Anda melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo. Zakat insya Allah sebagai pembersih diri dan juga bermanfaat bagi para penerima zakat lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dengar Anda semua sahabat siaral. Saya Habib Maulana undur diri. Walafu minkum wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.